Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan MJM Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tips cara menambah performa Satria FU tanpa bore up ya guys. Pokoknya teman-teman bisa lihat nanti apa saja di area mesin yang saya robah, kemudian di area pengapian, kemudian di area suplai bahan bakar. Jadi motor ini bisa digunakan untuk touring dan harian, dan pastinya pun aman. Karena udah 3 tahun saya terapkan sistem ini ya guys. Rahasia motor Satria FU bisa kenceng tanpa bore up. Bisa tembus 140 km per jam jarak pendek, bahkan bisa nyampe lebih. Apa saja yang saya robah di area pengapian dan mesinnya, langsung saja kita copot body-bodinya guys, biar teman-teman pada tahu semuanya. Guys, langsung saja kita bahas untuk sistem pengapiannya ya. Di sini saya menggunakan CDI Power Max dari BRT yang tune up ataupun racing ya guys. Nah, jadi kelebihan CDI BRT ini bisa melebihi batas RPM standar ya, non limiter, bisa mencapai 13 sampai 14.000. Sedangkan kan yang orinya itu cuma nyampe 12.000 RPM langsung limit ya guys. Nah, jadi untuk BRT ini non limiter ya guys. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai sembarangan blayar-blayar ya. Takutnya mesinnya jebol ya, karena ini CDI tanpa limiter ya guys. Nah, BRT. Nah, ini juga bisa membuat pengaruh mesin tambah mantap ya guys. Kita bisa tarik gas sampai 13.000 RPM. Oke. Ini untuk sistem pengapiannya ya. Kemudian kita lanjut ke area coil. Coil masih standar. Coil masih standar ya, cuman cangklong di sini saya menggunakan racing. Kenapa kita harus menggunakan racing? Supaya tidak ada penghalang ya. Maksudnya penghalang itu kayak resistor. Kalau yang orinya kan itu ada resistornya ya, senilai 5 ohm. Sedangkan kalau yang racing itu langsung ya, tanpa ada hambatan. Yang ori juga bisa kita pakai yang ori, cuman kita copot aja resistornya ya, supaya pengapiannya langsung. Kemudian untuk kabel coilnya saya pendekin. Kabel coil juga berpengaruh ya, saya pendekin nih, jadi pendek banget segini. Kemudian busi, di sini saya menggunakan businya yang biasa dari TDR ya, TDR biasa. Oke, itu dari sistem pengapiannya cuma itu aja ya guys. Jadi yang saya robah CDI, kemudian cangklong busi. Kalau spool masih original. Mungkin di sini akinya saya menggunakan akinya Motobet. Lumayan ya, ini juga berpengaruh ke sistem pengapian ya untuk akinya. Oke guys, setelah kita bahas pengapian, kita bahas di area mesin ya guys. Nah, untuk piston saya masih menggunakan standar. Bisa kita lihat sendiri, ini packingnya masih 3 lembar ya. Noken as masih standar. Ada yang in, ada yang X, nggak pakai double in. Nah, dan untuk piston sendiri saya menggunakan piston dari merek FIM yang agak dom ya. Pistonnya agak dom, jadi kompresinya bakalan lebih padat ya. Kemudian setelah piston saya porting di area head. Kurang lebih saya gedein sekitar 2 milian ya, sekalian sambil menghaluskan area intake dan exhaustnya. Kurang lebih 2 milian ya, saya porting sendiri. Kemudian untuk noken as masih standar, cuman celah klepnya saya kasih renggang. Yang in saya kasih 0,02, yang X saya kasih 0,03. Jadi lumayan agak berisik sedikit kalau lagi tensioner cetek-cetek, tapi itu membuat motor lebih ringan guys. Karena kan yang standar dari pabrikan itu antara 0,10 sampai 15 ya. Sedangkan yang X itu 0,20 sampai 30 kalau nggak salah ya.
Nah setelah porting, piston ganti, kemudian saya geser sintriknya ya, geser noken as. Yang in saya geser 1 mili ke atas, ke belakang ya, gini tadinya gini, jadi gini ya. Kemudian yang X juga saya geser sintrik noken asnya 1 mili juga ke atas. Jadi misalkan kalau ditopkan ini, si garis ini nggak bakalan lurus ya, pasti ada ngangkat dikit ya. Saya geser noken asnya dengan cara kita coak sintriknya digedein ya, dicoak lubangnya supaya bisa digusar geser. Cuman nggak saya buka ya. Pokoknya teman-teman juga pasti paham ya cara geser noken as Satria FU. Oke, kemudian untuk di area magnet saya masih menggunakan starter. Kalau teman-teman mau buka juga nggak apa-apa ya, tapi saya males engkol, jadi saya masih pakai starter. Kemudian untuk di area magnet saya geser juga. Magnet saya pajukan juga ya, magnet saya pajukan meskipun saya menggunakan CDI BRT. Jadi sepi magnet saya coak yang tebalnya 3 mili menjadi 1,5 mili. Jadi yang digeser itu magnetnya ya, dengan cara sepinya dicoak, memajukan pengapian, kurva pengapiannya ya. Oke, mungkin dari segi mesin cukup segitu guys. Magnet digeser, piston pakai FIM, kemudian noken as masih standar, dekompresi juga nggak dicabut, porting, head porting, kemudian geser noken as doang, udah. Kemudian dari sekarang kita bahas supply bahan bakarnya guys. Nah, kita bahas dari karburatornya. Di sini saya menggunakan karbu PWK 28 dari merek Kawahara Racing. Kawahara Racing ya guys. Nah guys, bisa kita lihat sendiri dari Kawahara Racing ya. Nah ini juga menambah performa untuk motor Satria FU ya, menjadi lebih galak dibanding dengan karbu standar. Karbu standar mah menggunakan vakum itu masih kurang mantap guys, masih delay, gak responsif seperti menggunakan karbu PWK ini. Guys, ini ada yang ketinggalan nih di area kopling ya. Nah di sini untuk kampas koplingnya saya menggunakan dari Daytona ya guys, dari merek Daytona, murah meriah ya pokoknya, tapi awet guys, beneran Daytona awet ya. Kemudian untuk rumah kampas koplingnya saya bor ya. Saya bor supaya sirkulasi oli di area kampas kopling itu terlumasi sempurna. Kemudian untuk per couplingnya saya masih menggunakan standar ya, cuman saya tarik menggunakan obeng min itu sekitar setengah sentian, jadi lebih panjang supaya lebih menekan, dan hasilnya pun lebih galak lagi guys couplingnya ya setelah saya tarik pernya. Nah, dan untuk knalpot di sini saya menggunakan leheran cacing. Knalpot juga sangat berpengaruh sekali ya, karena yang leher standar itu kecil. Nah, sedangkan yang custom itu ataupun racing ininya besar ya, besar. Kesini tambah besar, besar kesini ya. Dan knalpotnya masih standar. Nah, dan untuk sistem AIS-nya saya tutup ya guys. Ini juga berpengaruh sekali nih. Supaya tidak boltak-beletuk ya, tutup aja. Soalnya dari knalpot ini ada lubang ke sini nih. Jadi kita tutup aja ya supaya lebih bagus. Nah, dan untuk coolingnya ini coolant pendingin oli saya masih tetap pasang ya. Jangan dicabut lah supaya ada sistem pendinginan ya. Kalau dicabut juga nggak apa-apa sih. Mungkin minusnya nanti cepet panas kalau di saat macet gitu ya. Oke guys, mungkin udah cukup sekian ya dari mesin, kemudian pengapian, kemudian dari supply bahan bakarnya udah saya jelaskan. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tanya aja di kolom komentar. Dan jangan lupa ini ya guys, untuk gasnya kita pakai gas spontan ya biar makin galak. Nah, dan tambahan lagi jangan lupa gunakan kampas rem dari merek Elig ya, supaya lebih awet dan cengkramannya lebih enak.
Depan belakang saya menggunakan elig warna gold ya kampas remnya. Dan jangan lupa lagi kita gunakan suspensi dari YSS, tidak bakalan goyang-goyang saat tikungan ya guys. Pokoknya enak banget nih suspensinya. Kemudian rantainya juga kita gunakan Gearset Triple S. Nah di sini saya menggunakan ukuran 43 depan 15 supaya napasnya lebih panjang ya. Kalau misalkan teman-teman pengen cepet naik ya ke top speed, itu yang depan bisa dikecilin ya, dari misalkan belakang 43, yang depan kasih 13 ataupun 12 ya. Itu untuk trek pendek. Oke guys, jadi begitulah ya cara menaikkan performa motor Suzuki Satria FU. Bisa dipakai harian, pokoknya aman. Ini saya terapkan udah 3 tahun lebih ya. 3 tahunan saya gunakan sistem ini, nggak pernah saya robah-robah lagi, dan hasilnya pun enak banget buat touring ataupun harian. Jadi nggak bakalan membuat motor rusak guys, pokoknya aman ya. Nah jadi bisa menjadi referensi buat teman-teman semua ya, cara menaikkan performa Suzuki Satria FU. Oke guys, coba kita hidupkan dulu ya motornya. Nah kita cek sound di sini. Kita masih gunakan starter. Oke guys, dan suara mesinnya seperti ini ya, masih tetap halus meskipun celah klepnya 0,20 yang in dan 0,30 yang X. Paling kalau saat tensioner cuman ada suara tek 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 kayak sentuhan nokena sama tapetnya ya. Kita coba. Mohon maaf guys, saya nggak bisa gebar-geber di sini ya, karena ini di depan rumah, takut dimarahin orang tua dan istri. Nah tadi pun di saat 7000 RPM itu si motor udah galak ya, belum nyampe 13.000, 7.000 pun udah galak, apalagi kalau 13.000 ya, makin galak banget. Pokoknya suaranya makin menggelegar aja, padahal ini knalpot standar tapi suaranya galak banget guys. Oke guys, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya. Apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus MJM Channel ya, biar selalu upload video dan selalu membagikan tips dan info yang bermanfaat. Oke guys, sebagai penutupan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.